Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah amal kebaikan. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba yang patuh dan hamba yang taat kepadanya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita dan bimbingan-bimbingan melalui sabdanya sehingga kita mantap dan yakin kebenaran agama Islam. Pemirsa yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ightanim khomsan qabla khomsin." Jaga 5 sebelum datang yang 5. Suatu nasihat yang sangat aktual, artinya masih dapat kita pakai sekarang, besok, dan akan datang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hidup suatu anugerah Allah yang luar biasa. Bila kita tidak dapat memanfaatkannya, maka suatu kerugian yang amat besar. Di dunia ini kita tidak akan lama, sebentar. Dan di dunia inilah bagi seorang mukmin adalah untuk menanam kebaikan, untuk mempersiapkan bekal sesudah kita mati nanti. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan nafsunya dan mempersiapkan amal untuk setelah mati. Oleh karena itu, tidak ada langkah yang baik kecuali kita memanfaatkan selama hidup kita ini untuk beramal soleh. Dan amal soleh itulah bekal kita untuk sesudah mati nanti. Kematian di dunia itu menghentikan segala amal kita. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita hendaklah menanam amal soleh sehingga kita tidak mengalami suatu kerugian. Yang kedua, wasikhataka qabla sakomika. Dan jaga kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita sehat, alangkah enaknya kita beribadah,
Alangkah enaknya kita bekerja karena kita sehat. Alangkah enaknya kita berolahraga. Tetapi kalau sudah sakit, maka hal-hal yang enak-enak itu menjadi tidak enak. Oleh karena itu, kesempatan sehat yang merupakan anugerah dari Allah itu mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, dan kita bertekad untuk memanfaatkan, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kesehatan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita dapat berhubungan baik dengan sesama. Kemudian yang ketiga, wa faraghoka qabla syuklika. Jagalah waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika masa-masa kita masih banyak peluang, maka masa inilah yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain, sehingga kita pun akan mendapatkan suatu keberuntungan karena kita memanfaatkan peluang. Ibarat ada dagangan yang waktu 5 menit itu kita cepat akan dapat 1 juta, tapi lambat akan hangus. Maka tentu jika seorang yang memanfaatkan waktu 5 menit itu dalam geraknya, maka dia akan mendapatkan peluang itu. Kalau tidak, berarti akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, alangkah bahagianya kita semuanya memiliki kemauan untuk memanfaatkan peluang sebelum datang waktu sibuk. Sebab ketika sibuk itu, apa yang kita inginkan, kebaikan yang kita inginkan, tidak ada waktu lagi. Padahal waktu luang kita tidak berbuat apa-apa. Setelah sibuk baru kepingin, misalkan kepingin memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sudah sibuk, maka itu akan terlalaikan, terabaikan. Oleh karena itu, bahagia sekali jika kita semua ini mampu memanfaatkan peluang sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wasababaka qabla haramika, dan jaga, peliharalah waktu mudamu, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa yang luar biasa, geraknya cepat, masih kuat. Karena itu sekali lagi juga berbahagialah bagi kita yang masih muda, memanfaatkan usia muda itu untuk kebaikan-kebaikan, utamanya kebaikan-kebaikan yang telah diserukan oleh agama kita. Sebab kalau sudah tua, gerak pun akan lambat dan tidak sama dengan ketika muda. Oleh karena itu, bergiat di waktu muda, menjaga kebermanfaatan kita di waktu muda adalah suatu hal yang sangat bagus sekali. Ini pun berarti kita juga mengikuti bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, waghinaka qabla fakrika, dan jaga, peliharalah, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang fakirmu. Ketika kita kaya,
kita mempunyai kelebihan yang banyak. Tentu banyak seruan-seruan Allah untuk berbagi. Banyak seruan-seruan Allah untuk memanfaatkan kekayaan itu untuk berjuang di jalan Allah, untuk kepedulian dan kepada orang lain. Ini luar biasa. Sebab kalau kita sudah miskin, tidak punya apa-apa, maka kita tidak akan mau berbuat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini juga suatu motivasi agar kita semua menjadi orang yang berkelebihan kita, sehingga kita dapat membagi kepada orang lain. Oleh karena itu, kembali lagi yang kelima, kita diperintahkan oleh Rasul, diberi nasihat oleh Rasul agar memanfaatkan kekayaan kita sebelum kita jatuh miskin, sebelum kita tidak punya apa-apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba Allah, kita tentu ingin melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita akan memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudah-mudahan dengan kemauan dan semangat kita serta pertolongan dari Allah, kita mampu memanfaatkan untuk kebaikan apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian singkat tentang Al-Hadis. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk selalu tegak di dalam kebenaran dan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.